kita menyiapkan hati untuk memuji nama Tuhan, agar Tuhan sendiri yang membentuk hidup kita sesuai dengan rencananya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan, bagaikan bencana bersama Mbak Ira. yang indah serta mulia. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Bapa kami di surga, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah ini tidak akan menjadikan penghalang bagi kami untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini Bapa, kami ingin menyerahkan kebaktian pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memimpin, menyertai kami. Sehingga Tuhan, kami boleh merasakan kasih setia Tuhan. Dan walaupun saat ini kami berbakti di rumah kami masing-masing, tetapi Engkau tetap berbicara di dalam hati kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ini ke tangan-Mu yang penuh kuasa. Tuhan, urapi saudara-saudara kami yang sudah ambil bagian pada saat ini. Biarlah pelayanan kami tidak akan sia-sia, tetapi membawa berkat bagi kami. Dan akhirnya Tuhan Yesus, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang ada di rumah. Biarlah Tuhan terus memelihara, Tuhan memberikan kesehatan, dan Tuhan memberikan sukacita sehingga merasakan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa yang kurang sempurna ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Satukanlah hati kami bersama Mbak Nita. Kita boleh bertepuk tangan dan kita akan berdiri bersama-sama. Dan kita akan merasakan sukacita dari Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuliakan nama Tuhan. Oh Yesus, Tuhan yang berkati.
akan membuka firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Begini firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu biru terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungmu, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Dan marilah kita akan mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andi Wijaya. Disilakan. Mari kita bersama berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, Bapa kami di surga. Karena begitu luar biasa kasih-Mu kepada kami semuanya, pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul di keluarga masing-masing untuk kami bersama-sama menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur karena kasih Tuhan yang luar biasa tetap menyatukan kami sebagai anak-anak Allah, untuk kami bersama-sama meninggikan nama-Mu di tengah-tengah situasi kondisi yang begitu luar biasa tidak baiknya ini. Tetapi kami bersyukur karena kasih setia yang Kau nyatakan boleh memberi kekuatan kepada kami semuanya, sehingga ketika wabah corona terjadi di negeri kami boleh tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh tetap merasakan bagaimana Tuhan Yesus senantiasa menolong kami, sehingga kami semuanya tetap ada sebagaimana adanya. Namun demikian Bapa, kami mohon ampun di dalam hidup kami masing-masing. Oleh karena di dalam kehidupan kami menyadari bahwa melalui perkara yang saat ini terjadi di negeri ini, Tuhan tengah memberikan satu peringatan kepada kami semuanya supaya kami kembali kepada Tuhan Yesus, supaya di dalam kehidupan kami mengindahkan firman yang Kau nyatakan kepada kami, sehingga kami berlaku seperti yang Tuhan kehendaki. Kami percaya Tuhan, di tengah situasi kondisi yang tidak menentu ini, Kau tetap menyatakan kasih-Mu kepada kami semuanya, sehingga kami bersama-sama boleh memerangi wabah corona ini
bersama dengan pemerintahan negara Republik Indonesia, kami bersama-sama bergotong royong, saling membangun, untuk kami bersama-sama boleh menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berikan hati yang taat Bapa, berikan hati yang tertunduk di dalam hidup kami umat Kristiani, supaya di dalam kehidupan kami boleh mematuhi setiap apa yang dihimbaukan kepada kami, melakukan apa yang telah menjadi aturan, sehingga mata rantai penyebaran virus corona segera dapat dihentikan, hingga kami dapat kembali menikmati kehidupan normal oleh karena kasih kuasa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Presiden yang kami kasihi, Bapak Joko Widodo, bersama wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan berkati mereka dengan hikmat-Mu Tuhan, supaya di dalam mengambil kebijakan, khususnya di dalam penanganan penyebaran wabah virus corona ini, segala sesuatu yang dikerjakan, yang diputuskan akan membawa kebaikan bagi bangsa dan negara ini, sehingga pada akhirnya negara kesatuan Republik Indonesia diselamatkan di dalam kasih Tuhan. Kami meyakini seluruh warga negara Republik Indonesia yang saat ini sudah terpapar virus corona, Tuhan Engkau memberkati, Engkau memberikan kesembuhan, jamahan kuasa-Mu terjadi, sehingga saudara-saudara kami menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitupun bagi seluruh warga negara Republik Indonesia yang masih tetap sehat, Tuhan Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi perlindungan, sehingga seluruh warga negara Republik Indonesia di dalam segala keterbatasannya pada akhir-akhir ini tetap dapat menjalani kehidupan, menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami warga negara Republik Indonesia. Kami percaya Tuhan juga memberkati untuk seluruh pimpinan dari pusat sampai ke daerah-daerah, khususnya di kota Kediri. Tuhan Kau memberkati, sehingga pada akhirnya terjadi satu sinergi bersama-sama untuk memerangi wabah virus corona ini, sehingga segala sesuatunya segera dapat diatasi. Kami serahkan pemerintahan di kota Kediri ke dalam kuasa tangan-Mu. Berkati Kang Abu bersama dengan stafnya, supaya dapat membawa warga atau rakyat Kediri bersama-sama dapat memuliakan nama Allah. Oleh karena kuasa yang Kau nyatakan, oleh karena hikmat yang Kau nyatakan, Kang Abu boleh membawa seluruh warga di Kediri ini bersama-sama tetap menjalankan pembangunan, sehingga kami semuanya tidak terdampak secara ekonomi, hingga pada akhirnya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pada saat ini pula untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Tuhan Yesus Engkau memberkati sepenuhnya, supaya pimpinan di dalam organ-organ GGBI, baik itu di dalam BPN sampai dengan BPD di seluruh Indonesia, pimpinan kami Badan Musyawarah Nasional, pimpinan kami Pembina Yayasan Baptis Indonesia, bersama dengan pengurus dan juga pengawas YBI dan YRSBI. Tuhan berkati semuanya, supaya kepemimpinan di GGBI boleh bersama-sama dengan pemerintah, bahu-membahu melalui lembaga dan gereja, untuk bersama-sama mewujud nyatakan Indonesia yang damai, Indonesia yang terbebas dari corona, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Secara khusus kami menyerahkan untuk lembaga-lembaga kesehatan yang ada di lingkup baptis maupun juga di lingkungan nasional. Tuhan berkati seluruh dokter, perawat, karyawan, sehingga pada akhirnya mereka semuanya dapat menikmati kehidupan yang benar, kehidupan yang baik di dalam Tuhan Yesus, sehingga tidak terdampak oleh corona, sehingga mereka dapat terus melayani umat, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Bapak terima kasih, kami pun terus menyerahkan untuk tertundanya musyawarah besar umat baptis di Indonesia. Engkau memberikan hikmat kepada pimpinan kami, supaya mereka dapat memutuskan kembali kapan diadakan kongres atau musyawarah besar, sehingga pada akhirnya kemuliaan Allah melalui pekerjaan Tuhan, melalui setiap yang dikerjakan di dalam GGBI. Terima kasih kami pada pagi hari ini juga Bapak menyerahkan Gereja Baptis Indonesia Genesaret. Engkau memberkati seluruh warga Gereja Baptis Indonesia Genesaret. Kau berkati kesehatan, kekuatan mereka. Kau berkati kehidupan mereka dengan kelimpahan kemurahan-Mu. Kau berkati dengan pemeliharaan, sehingga seluruh warga sidang dari Gereja Baptis Indonesia Genesaret, baik yang ada di induk maupun yang ada di cabang,
terus dapat memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terus menyerahkan untuk jemaat yang harus bekerja dari rumah atau bahkan dirumahkan. Tuhan, Kau memberkati mereka, Kau membuka jalan sehingga saudara-saudara kami boleh dapat kembali bekerja. Bahkan yang untuk sementara harus bekerja di rumah, Tuhan berkati sehingga mereka dengan hikmat Tuhan dapat menyelesaikan pekerjaan masing-masing di dalam kasih-Mu. Kami pun menyerahkan untuk jemaat yang bekerja di luar rumah. Tuhan, Engkau memberkati dengan perlindungan, Engkau menjagai mereka, Engkau berikan kekuatan sehingga saudara-saudara kami pun boleh terhindar dari virus corona, sehingga saudara-saudara kami tetap dengan kesehatan kekuatan memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan anak-anak kami yang di dalam beberapa waktu yang sudah berjalan maupun beberapa waktu ke depan harus tetap belajar di rumah. Tuhan berkati, Kau nyatakan hikmat kepada mereka semuanya Tuhan, supaya anak-anak-Mu di dalam kehidupan masing-masing dapat menempuh cita-cita mereka di dalam keterbatasan yang ada ini. Kami yakin kuasa Allah dinyatakan, anak-anak Tuhan dapat terus meneruskan pendidikan mereka sehingga cita-cita mereka diraih bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kami menyerahkan Gereja Baptis Indonesia Genesaret secara organisasi. Tuhan berkati masa depan gereja ini supaya melalui seluruh sidang jemaat-Mu pertumbuhan, perkembangan terus terjadi sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kami meyakini bahwa gereja-Mu Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Genesaret ini akan terus dapat mengalami perkembangan oleh karena seluruh sidang jemaat Tuhan, warga Gereja Baptis Indonesia Genesaret boleh bahu-membahu memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Bahkan di tengah keterbatasan, di tengah situasi kondisi yang tidak baik ini, mereka tetap dengan setia memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sehingga melalui pekerjaan Tuhan di GBI Genesaret ini semua dapat berjalan baik dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan oleh karena ada banyak jiwa yang datang kepadamu. Kami menyerahkan Bapa, panitia perancang gereja. Tuhan berkati mereka dengan hikmat, Tuhan berkati mereka dengan kasih, sehingga di dalam kehidupan setiap panitia perancang gereja dapat bersama-sama mewujud nyatakan pekerjaan Tuhan melalui kegiatan-kegiatan di GBI Genesaret, sehingga pertumbuhan demi pertumbuhan pun terjadi dan nama Allah ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, kami menyerahkan semua ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami yakin Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kita telah menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kita akan menyampaikan berkat Tuhan berupa persembahan perpuluhan di rumah masing-masing. Silakan untuk mempersiapkan, dan kita akan memuji nama Tuhan. Jangan kamu khawatir, dan apa yang kita berikan pasti Tuhan akan memberikan gantinya. Bersama Mbak Nita. Jangan kau pergi
Di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau senantiasa memberkati kami, dan kami merasakan kasih-Mu yang tiada putusnya. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin menyerahkan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, persembahan perpuluhan ini akan berguna untuk pelayanan di gereja Genesaret ini. Dan kami yakin percaya Tuhan, Engkau senantiasa akan memberikan yang terbaik bagi semua yang mendukung di dalam pekerjaan Tuhan ini. Bapa, kami mohon ampun apabila Tuhan kami belum memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Begitu ya Tuhan Yesus, biarlah pada saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Andi Wijaya. Waktu dan tempat kami serahkan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sungguh bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita boleh bertemu kembali, kita bertatap muka melalui media online. Sungguh sekali lagi menjadi sebuah kerinduan di mana kita sudah beberapa waktu dipisahkan, tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Tapi sungguh bersyukur Tuhan begitu baik kepada kita semuanya. Tuhan begitu luar biasa tetap menyatukan kita di dalam kasih-Nya. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini terimalah salam kami seluruh kru online yang pada pagi hari ini bertugas, mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah kepada kita semuanya. Tidak lupa tetaplah di rumah sehingga kita boleh segera mengakhiri wabah corona ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, masih di dalam nuansa Paskah seperti yang kita bicarakan dalam minggu-minggu ini. Sungguh luar biasa jikalau pada pagi hari ini ada pertanyaan bagi kita semuanya. Masihkah engkau ragu? Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita semuanya. Karenanya mari kita buka hati, kita bersama-sama datang kepada Tuhan Yesus. Biarlah hidup kita diisi dengan kebenarannya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau sampai saat ini kasih-Mu tetap nyata kepada kami semuanya. Sehingga di dalam kehidupan kami Tuhan, bersama-sama kami boleh terus menikmati kuasa Allah di tengah-tengah keterbatasan kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, Bapa, berkati kami supaya di dalam kehidupan kami memahami
apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah oleh karena kuasa Allah yang terus Tuhan nyatakan, oleh karena hikmat Tuhan Yesus Kristus, kami dimampukan untuk bersama-sama menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami pada pagi hari ini dan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita bersama-sama mendengar perkataan masihkah engkau ragu, sebenarnya keraguan-raguan itu adalah hal yang manusiawi. Pertimbangan-pertimbangan yang terjadi dalam hidup kita itu terjadi oleh karena kehendak yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Seperti halnya ketika Allah menciptakan manusia pertama dilengkapi dengan kehendak. Nah, kehendak inilah sebenarnya yang pada akhirnya membawa kita pada satu pemikiran, pada satu pertimbangan, melakukan atau tidak. Nah, bagi orang-orang tertentu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika pertimbangan itu sungguh sangat sulit untuk ditemukan jalan keluarnya, maka seringkali muncul keraguan-raguan. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan Thomas. Dan kalau saudara-saudara membaca keseluruhan dari Injil Yohanes, paling tidak ada dua pribadi yang pernah mengalami keraguan, meragukan tentang Tuhan Yesus Kristus. Di bagian awal, saudara-saudara akan melihat ada seorang pribadi yang bernama Nathanael. Di sana dia mempertanyakan, mungkinkah seorang Mesias itu lahir dari Nazaret? Satu keraguan yang luar biasa. Kemudian keraguan yang kedua ditunjukkan oleh seorang pribadi yang bernama Thomas. Kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa Thomas adalah murid Tuhan Yesus Kristus yang ketika itu paling tidak sudah 3,5 tahun hidup bersama dengan Tuhan Yesus, melayani Tuhan bersama-sama. Tetapi kita melihat masih ada keraguan di dalam diri Thomas. Bisa dipahami Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena situasi kondisi yang ada pada waktu itu sungguh sangat mencekam. Coba kalau kita kembali mengingat bagaimana ketika Tuhan Yesus Kristus mengalami penyiksaan 12 jam Tuhan Yesus mengalami penyiksaan yang begitu berat. Situasi kondisi ini yang sangat mencekam itu sungguh menjadi satu pemandangan yang mengerikan bagi para murid pada waktu itu. Mereka merasa sangat tertekan karena seorang pribadi yang betul-betul mereka harapkan akan dapat membangkitkan kembali kerajaan Israel, ternyata harus mati mengenaskan dengan cara yang mengerikan, dipaku di atas kayu salib. Betapa takutnya para murid, betapa tertekannya hati para murid pada waktu itu. Bahaya mengancam mereka. Karena pada waktu itu orang-orang Farisi bersama dengan orang-orang Yahudi terus berusaha untuk mencari para murid. Sehingga mereka, walaupun Tuhan Yesus sudah bangkit, mereka tidak berani keluar rumah, saudara-saudara. Dan kalau kita semua membaca pasal 20 secara utuh, kita tahu situasi kondisi yang ada pada waktu itu, di mana para murid sedang ada di dalam satu ruangan untuk bersembunyi. Mereka berdoa bersama-sama. Di ruangan yang terkunci itu, secara ajaib, Tuhan Yesus datang dan mengucapkan salam damai. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa kalau kita bersama-sama melihat di dalam teks yang kita baca tadi. Kita melihat di dalam ayat 29, saudara-saudara, dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya."
menjadi satu pemikiran bagi kita semuanya. Mengapa Tuhan Yesus Kristus berkata seperti itu kepada Thomas? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melihat bagaimana satu kronologi, satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Thomas. Dia yang semula ragu-ragu, pada akhirnya di dalam ayat yang ke-28 dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara, ada dua catatan penting dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 yang kita baca tadi. Yang pertama, saudara-saudara, tentang pengakuan pribadi kita masing-masing tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, disinilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat betul Thomas di dalam keraguan-raguannya, bahkan dia bersikap sangat sinis kepada teman-temannya, para murid yang lain ketika para murid yang lain itu berkata kepada Thomas, "Tuhan sudah bangkit." Dengan sinis Thomas berkata, "Sekali-kali aku gak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas luka yang ada di tangannya maupun yang ada di lambungnya." Sinis sekali ucapannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Coba perhatikan di dalam ayat-ayat awal di dalam pasal 20, ketika Tuhan Yesus bangkit, di mana Marta mau memeluk Tuhan Yesus, Tuhan berkata, "Jangan engkau membukan aku, karena aku belum kembali kepada Bapakku." Tetapi ketika Thomas yang dengan sinisnya seperti itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus malah memberi diri. "Sekarang cucukkan tanganmu di telapak tanganku dan di lambungku. Mulai sekarang jangan lagi engkau tidak percaya." Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Tapi saya mencatat di sini tidak ada satu perlakuan diskriminatif, tidak. Kepada Marta maupun juga kepada Thomas, Allah memberikan bagiannya. Di dalam keyakinannya, Marta meyakini bahwa Allah sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia mencoba untuk meluapkan sukacitanya, tetapi Tuhan berkata, "Jangan, karena aku belum kembali kepada Bapa." Nah, untuk melibas keraguan yang ada dalam diri Thomas, seperti yang dia ucapkan, Tuhan Yesus memberikan tangannya dan memberikan lambungnya, supaya Thomas dapat mencucukkan jarinya ke lubang bekas paku maupun tombak itu. Nah, saudara-saudara, ini yang kita baca di depan. Sungguh luar biasa. Thomas kemudian berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini satu pengakuan yang luar biasa. Pengakuan seorang pribadi yang pada awalnya mengalami keraguan yang sangat besar, bahkan menjadi seorang yang sinis. Tetapi sekarang dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara, perlu menjadi pertimbangan bagi kita semuanya. Karena di dalam kehidupan kita tentu ada pertanyaannya, mengapa Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku"? Kok bukan hanya "Ya Tuhanku, ya Allahku" saja? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata Tuhan dalam bahasa Yunani-nya itu Kyrios, yang berarti yang berkuasa penuh atas sesuatu yang menjadi miliknya yang sah. Nah, penganut kepercayaan yang ada pada waktu itu dari Pantheon, saudara-saudara, memanggil dewa-dewa mereka dengan sebutan Kyrios. Sama sebutannya. Kemudian orang-orang Romawi memanggil tuan tanah, orang-orang yang kaya, bahkan memanggil kaisar Romawi dan orang-orang yang berkuasa pun dengan sebutan Kyrios. Artinya apa? Orang-orang kaya, kemudian dewa-dewa, juga kaisar Romawi diakui sebagai pemilik dari pribadi yang berkata Kyrios itu. Thomas berkata, "Ya Tuhanku, Kyrios." Dan Allahku
berarti di sini ada sesuatu yang besar yang sedang Thomas kerjakan. Menjadi sebuah pengakuan yang sangat besar. Coba perhatikan saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri kepada para murid yang lain, tidak satu pun pribadi yang berkata seperti Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas mengawali sebuah kesaksian yang penting. Thomas mengakui bahwa Yesus itu lebih daripada para Tuhan yang disebut tadi, para Kyrios yang disebut tadi. Dia lebih, mengapa? Karena dia adalah Kyrios, Allah sendiri yang sudah menyatakan diri dalam wujud manusia, sekarang sedang menunjukkan kemahakuasaannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari keraguan-keraguan yang sangat besar itulah Thomas kemudian melangkah maju dan menyatakan satu pengakuan yang sangat penting yang menjadi puncak dari kisah pengakuan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, saudara-saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Thomas itu kok sampai timbul keraguan-keraguan? Mengapa ada keraguan dalam diri Thomas? Coba perhatikan kalau kita kembali membaca di dalam pasal 20 ayat 1 sampai dengan 30, saudara-saudara. Kita akan melihat satu kronologi, satu runtutan peristiwa. Pada waktu itu para murid sedang berkumpul, sedang bersekutu, sedang berdoa bersama-sama, kecuali Thomas. Thomas tidak tahu berada di mana pada waktu itu. Dia datang setelah Tuhan Yesus menyatakan. Menjadi sesuatu yang penting, saudara-saudara. Mengapa Thomas menjadi seorang yang ragu? Karena Thomas mengabaikan persekutuan itu. Thomas meninggalkan persekutuan itu. Thomas tidak hadir di dalam persekutuan doa bersama dengan para murid yang lain. Sehingga dia tidak melihat Yesus ketika dia menampakkan diri di tengah-tengah para murid dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu sekalian." Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi satu pertanyaan penting untuk kita semuanya. Apakah di dalam kehidupan kita juga mengalami keraguan sama seperti Thomas? Apakah di dalam kehidupan kita juga ada sebuah keraguan tentang Yesus? Kita bertanya, benarkah dia Allah? Benarkah dia itu Tuhan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemungkinan besar sama seperti Thomas, kita meninggalkan persekutuan, kita mengabaikan doa, sehingga kita tidak bisa bertemu dengan Dia yang sudah bangkit itu. Yang terjadi jikalau saudara dan saya tidak segera menyadari akan keberadaan ini, maka iman kita bisa-bisa berhenti. Di dunia, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita seringkali dihadapkan dengan kekecewaan, kita seringkali dihadapkan dengan kesedihan, kita dihadapkan dengan situasi kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Banyak orang berharap kapan berhentinya wabah corona ini, kapan berhentinya. Tapi sampai saat ini, saudara-saudara, di beberapa tempat justru sedang digalakkan atau sedang dikerjakan PSBB. Itu luar biasa. Keadaan tidak menentu. Banyak orang kecewa, banyak orang bersedih. Dan jikalau itu tidak segera dibereskan, akan timbul keraguan-raguan dalam diri kita. Benar enggak Tuhan itu mau menolong kita? Betul enggak Tuhan Yesus yang dikatakan, yang katanya adalah Allah itu sanggup memberi pertolongan bagi kita semuanya? Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paskah menjadi satu momen yang besar untuk kita pahami bersama-sama, di mana saudara dan saya dituntut untuk terus menjalani kehidupan kerohanian hari demi hari untuk semakin dewasa di dalam Dia, semakin kuat di dalam iman,
semakin dalam di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Paskah adalah satu momen yang sangat penting di mana Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, Allah, yang sanggup mengalahkan kematian yang ditakuti oleh manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, jikalau masih ada keraguan, pandang Tuhan Yesus. Dia satu-satunya pribadi yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan dia sudah mengalahkan maut, siap membawa saudara-saudara untuk kembali ke dalam kerajaan surga. Dengan catatan jangan pernah meragukan dia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Sungguh luar biasa pernyataan Tuhan Yesus Kristus, sekaligus menjadi catatan yang kedua bagi kita. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang melihat, yang tidak melihat namun percaya, memberi dorongan kepada kita semuanya, percayalah, jangan ragu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, khususnya kalau secara keseluruhan membaca pasal yang ke-20 dari Injil Yohanes ini, saudara dan saya akan melihat secara khusus di dalam ayat 21 dikatakan, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara, perkataan ini disampaikan Tuhan Yesus kepada Marta. Dan luar biasa, setelah itu Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada orang-orang yang hadir. Luar biasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa maksud Tuhan? Kok sampai sebegitunya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengatakan ketika dia sudah melakukan kehendak Bapa, maka para muridlah sekarang yang harus melakukan kehendak Bapa. Supaya apa? Supaya berita pengampunan dosa dan hidup yang kekal itu bisa diperdengarkan oleh orang-orang yang belum percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama halnya dengan Thomas, yang pada awalnya dia menolak kesaksian dari teman-temannya. Dia menolak apa yang dikatakan oleh para murid yang lain. Tetapi kita melihat bersama-sama, setelah Thomas melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang luka yang ada di tangan Tuhan dan juga yang ada di lambungnya, saudara-saudara, Thomas menjadi percaya. Dalam arti kata, Thomas menghendaki bukti yang dapat dilihat oleh penglihatannya sendiri. Tuhan Yesus menyatakan kepada Thomas supaya Thomas memiliki satu pengharapan sehingga dia tidak lagi bisa membantah bahwa Tuhan Yesus memang sudah bangkit. Banyak orang yang seperti Thomas, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi dengan satu catatan, kalau aku sembuh, aku akan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau aku diberkati Tuhan, aku percaya pada Tuhan Yesus. Kalau kehidupanku diberkati dengan banyak harta, aku akan percaya pada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita harus waspada dan hati-hati. Bahwasanya di dalam keberadaan inilah akan timbul keraguan yang sangat besar. Terutama ketika saudara dan saya tidak dapat melihat apa, tidak dapat merasakan atau menggapai apa yang menjadi pemikiran kita. Dalam arti kata, apa yang menjadi pemikiran kita, apa yang menjadi kehidupan kita tidak menjadi kenyataan, saudara pasti akan meragukan Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata kepada kita semuanya, berbahagialah bagi kamu sekalian yang tidak melihat tetapi engkau percaya. Mengapa demikian?
Oleh karena di dalam diri orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di sanalah ada jalan keluar yang terbaik di dalam kehidupannya. Karena itu pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika sudah mulai timbul keraguan, mari kita mau kembali pada Tuhan. Mari kita mau mempercayakan hidup kita dalam Tuhan Yesus Kristus, karena saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memiliki satu tugas untuk memberitakan kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, mengalahkan maut, dan siap membawa saudara dan saya kembali ke dalam kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita renungkan bersama hidup kita. Mari kita lihat hidup kita masing-masing. Ketika ada kekecewaan, ketika ada kenyataan pahit, ketika ada kenyataan berbeda dengan harapan, jangan biarkan hati kita larut. Jangan biarkan hati kita menjadi dingin. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia yang telah memulai karyanya di dalam hidup saudara-saudara, maka dia akan merampungkan tugasnya. Karena itu fokuskan perhatian kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit itu, sehingga di dalam kehidupan kita hari demi hari terus mengalami progres di dalam pertumbuhan iman. Hari demi hari kita semakin dewasa di dalam Dia. Berbahagialah bagi mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka akan beroleh hidup di dalam namanya. Orang beriman yang berbahagia adalah orang yang mendapatkan kepastian iman dengan tidak bergantung pada tanda dan pengalaman indera kita. Berbahagia oleh karena mempunyai kepastian masuk ke dalam kerajaan surga. Berbahagia oleh karena kita menikmati kasih, penyertaan, tuntunan, perlindungan, dan kelimpahan berkat-Nya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari pada pagi hari ini ketika ditanya kepada kita semuanya, masihkah engkau ragu? Mari kita menimbang diri kita. Dan jikalau kita temukan diri kita masih ada dalam keraguan, mari kita kembali fokus kepada Tuhan Yesus. Jangan biarkan hati kita larut, jangan biarkan hati kita tetap ada di dalam pengalaman yang pahit. Mari kita keluar. Mari bersama saudara dan saya bangkit di dalam Tuhan Yesus, supaya kita dapat berjalan di dalam kebenarannya, sehingga hidup kita terus ada di dalam berkat-berkat-Nya hari ini sampai dengan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami bersama-sama boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Kami bersama-sama boleh menikmati peribadatan bersama dengan seluruh saudara kami warga Gereja Baptis Indonesia Genesaret. Pagi yang indah ini sungguh membawa sukacita bagi kami, karena kami merasakan bahwa hari-hari yang begitu berat oleh karena adanya virus corona yang menjadikan kami mengalami kekecewaan, mengalami hilang pengharapan, Tuhan, pagi hari ini kami diingatkan kembali akan keberadaan Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami. Pagi hari ini Bapa, kami mau kembali kepada-Mu. Mohon ampun Tuhan, jikalau di dalam hidup kami selama ini masih sering kali timbul keraguan-raguan. Pagi hari ini, berbekal kebenaran firman yang Kau nyatakan kepada kami semuanya, kami mau bangkit. Kami mau jalani hidup dengan penuh pengharapan. Kami mau menjalani hidup dengan penuh sukacita, karena kami sudah yakinkan Kau yang telah bangkit, Kau pasti akan tetap menunjukkan kasih kepada kami. Engkau akan tetap menyertai kami, Engkau akan tetap menuntun kami, melindungi kami, bahkan melimpahkan segala berkat kepada kami semuanya.
Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman dalam hidup kami. Biarlah Allah Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami akan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan menolong, menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami bersama berdoa, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Mari bersama kita akan akhiri ibadah kita dengan pengucapan syukur, dengan satu pujian permata hatiku bersama Mbak Nita. Mari kita pujikan. Dengan segenap hati dan jiwaku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan bersama kita kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan sekalian. Haleluya. Ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkaulah permata hatiku, Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu kalau pada pagi hari ini kami boleh mengakhiri ibadah kami. Pekerjaan Tuhan yang luar biasa boleh kami rasakan dalam hidup kami, sehingga di dalam ibadah ini Tuhan membawa berkat tersendiri bagi kami. Saat ini kami akan kembali ke dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semuanya. Kami serahkan hidup kami serahkan pekerjaan kami serahkan segala sesuatu yang kami lakukan, kami usahakan dalam kuasa tangan-Mu. Kami serahkan pendidikan kami Tuhan, karena kami tahu, kami yakin bahwa Engkau adalah Allah sumber pengharapan kami, yang sanggup memberkati kami semuanya, sehingga baik pekerjaan, usaha, kerinduan, cita-cita, dan belajar kami semua dapat berhasil dengan baik karena Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih saat ini Bapa. Kami yakin
bahwa Engkau menyatakan berkat kepada kami sekalian. Engkau menyatakan berkat rahmat, damai dan sejahtera yang melampaui segala akal, yang dinyatakan di dalam kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Saudara sekalian, amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pagi hari ini atas nama seluruh warga Sidang Gereja Baptis Indonesia Genesaret dan juga seluruh kru dari online ministry mengucapkan selamat Hari Kartini pada kita semuanya, khususnya untuk ibu-ibu. Tetap semangat di dalam memuji, memuliakan Allah dan melayani Tuhan baik melalui keluarga maupun gereja dan masyarakat. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian hari ini sampai dengan selama-lamanya. Demikian pula kalau masih ada di dalam masa-masa di mana wabah corona terus merebak, biarlah kita tetap tinggal di rumah. Kita tetap bersama-sama dengan pemerintah dan instansi yang ada memutus mata rantai penularan sehingga pada akhirnya kita boleh terbebas. Juga saya sampaikan pada malam hari ini selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang ada di bulan April ini. Tuhan memberkati panjenengan semuanya dan biarlah hari ini menjadi sukacita kita bersama. Tuhan memberkati.